Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta karyawan dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan belajar merenungkan sebagian firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu setiap waktu. Dan biarlah Engkau yang mengutus Roh Kudus untuk selalu mengerti kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah saling menolong dalam segala hal. Ayatnya diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan ketika satu sama lain dan diciptakan hidup dalam komunitas. Sehingga ketika kita berada pada masa-masa menghadapi kecewaan, kesulitan atau kehilangan, di saat itu kita memerlukan teman. Kita perlu menerima bantuan dari orang lain. Saling menolong dalam segala hal berarti bantuan atau pertolongan yang diberikan dalam hal perbuatan yang positif. Saling menolong bukanlah hal yang asing bagi orang Kristen. Saling menolong ini adalah solusi yang menyelesaikan beban atau masalah bersama. Dasar orang Kristen melakukannya adalah memenuhi hukum Kristus. Kita harus punya kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita harus rendah hati sehingga mau bekerja sama. Kita harus saling mendukung dan kita harus punya hati yang rela memberi. Bertolong-tolongan adalah sifat keunggulan melayani dalam kebersamaan. Pertolongan artinya juga kita menanggung beban secara bersama. Hal ini merupakan sikap mendasar yang dituntut dari para pengikut Kristus dalam hidup mereka. Kita dapat menerapkan ayat ini dengan bertolong-tolong dengan sama. Kita dapat menolong untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain di tengah-tengah masa kecewaan, kesulitan atau kehilangan. Kesulitan hidup yang kita alami mendekatkan kita kepada Kristus dan kepada satu sama lain melalui kepedulian dan kasih yang ditunjukkan kepada bersama. Kesulitan bukan berarti membuat kita mengucilkan diri kita sendiri di tengah kesulitan. Pengajaran bertolong-tolonglah menanggung bebanmu bukanlah sekadar memberi bantuan berupa barang, tenaga atau uang. Pengajaran ini juga menyangkut saling mendukung dan saling membantu agar kita menjalani kehidupan yang tetap benar di hadapan Tuhan dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga diajarkan untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Tegurlah pemimpin ketika kebijaksanaannya tidak sesuai aturan. Nasihatilah sesama rekan kerja kita ketika dia tidak jujur dalam pekerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita jangan sampai menutup masalah kita dengan orang lain, melainkan kita harus menceritakan masalah kita yang sedang kita alami kepada saudara dalam komunitas. Marilah kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang menolong, bukan hanya menolong dalam hal memberi bantuan barang, tenaga, dan uang, tetapi juga saling membantu dengan nasihat dan teguran agar kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk itu, tidaklah keliru apabila menerima bantuan dari orang lain, nasihat, perhatian, doa, dan lain-lain, karena mencoba untuk menanggapi masalah sendiri hanya akan membuat kita lelah dan stres. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan dan rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami melalui renungan pagi ini. Ajar dan bimbing kami Tuhan supaya dapat menjadi pribadi penolong bagi sesama sesuai dengan firman-Mu. Sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami, sertai dan lindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.